ini Komnas HAM sudah mengantongi nama dari pelaku-pelaku lapangan menurut penyelidikan Komnas HAM sendiri. Jadi Komnas HAM sudah bikin tim untuk 3 bulan awal, sudah mengutus orang datang, kemudian pada bulan April Komnas HAM berjanji akan membentuk tim baru lagi berbasiskan Undang-Undang Pelanggaran HAM Berat, Undang-Undang Nomor 26, dan tim itu sampai sekarang sebetulnya tidak jelas. Hari ini setahun tepat peringatan 8 Desember 2014. Ini hari ini setahun tepat. Yang mana waktu itu ada sekitar, teman-teman bisa lihat ada di grafis ini kronologisnya, bahkan korbannya ada di situ, dan itu hasil investigasi Komnas HAM juga, dan itu memang detail bahwa yang mati ditembak itu adalah yang mati ditembak itu warga sipil, yang ditembak yang menembak adalah aparat. Nah, sekarang yang tengah dilaporan ini siapa? Terakhir kita bisa lihat terakhir di Papua sana, tidak usah yang lain-lainnya. Kawan-kawan yang advokasi ini menuntut kepada negara ini saja ditangkap, dituduh separatis, dituduh mengganggu keamanan. Lah, terus yang ditangkap yang kita yang mati siapa yang bertanggung jawab? Enak aja kan itu. Nah, sebetulnya kedatangan kita ke sini setidaknya ada 3 hal yang ingin kami tegaskan kembali. Kami datang ke sini itu pada bulan Juli tanggal 8, tepat 6 bulan kasus penganiayaan berdarah. Pada tanggal 8 Juli itu Komnas HAM berjanji mereka akan melakukan terobosan pendanaan internal untuk melanjutkan penyelidikan ini. Karena ternyata tim ini tidak punya dana, entah bagaimana. Sampai kami membawa koin waktu itu sebagai simbol, dan koin ini juga diberikan teman-teman Papua yang melakukan advokasi kepada Komnas HAM Papua. Jadi sampai segitunya sebetulnya kerjasama masyarakat sipil untuk mendorong kasus ini. Dari janji tersebut kemudian kami tidak mendapatkan kabar apapun lagi. Berarti sudah 6 bulan umurnya dari janji itu. Janji untuk melakukan terobosan pendanaan. Lalu terakhir kami dengar kabar Komnas HAM melalui timnya ini menyatakan hambatan mereka melakukan penyelidikan adalah pihak keluarga korban tidak membolehkan otopsi. Ini sebetulnya alasan karena jika memang butuh dilakukan otopsi sejak awal sudah bisa dinyatakan minimal. Apakah diizinkan atau tidak itu persoalan lain. Tapi setelah berbulan-bulan mau melakukan otopsi ini membuat keluarga korban merasa dipermainkan. Apalagi status tim yang harus melakukan otopsi itu tidak jelas. SK-nya kami tidak dapat sampai sekarang. Di statement teman-teman bisa lihat SK untuk tim pertama itu ada. Tapi SK untuk tim kedua nomornya kami nggak tahu sampai sekarang. Orang-orangnya disinyalir ada, tapi ketika kami konfirmasi orang-orangnya juga hanya ditelepon, tapi tidak diberikan surat. Nah, jadi ini main-main. Kami ingin bilang bahwa melalui satu kasus saja kita bisa sangat rinci memeriksa bagaimana kinerja di dalam, apalagi kasus lainnya. Komnas HAM 2015 lalu di bulan Januari berjanji bahwa mereka akan memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM berat di seluruh Indonesia. Papua salah satunya. Ada satu kasus Papua yang masuk di dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kasus Wasior Wamena yang sudah dipingpong sana sini dari Jaksa Agung, Komnas HAM segala macam. Nah, kita membandingkan akhirnya kasus Pania yang sudah jelas saja pelakunya siapa, sulitnya seperti ini, apalagi kasus yang sudah lama. Nah, kami sebetulnya tidak punya harapan yang sangat besar sebetulnya, tetapi kami harus lakukan ini karena satu-satunya lembaga yang harus kami percaya ya tinggal hanya ini. Bagaimana mungkin pelaku lapangannya aparat negara diselidiki oleh aparat negara, kami tidak mungkin percaya itu. Makanya kami tetap datang 1 tahun ini walaupun Komnas HAM sudah pingpong sana sini. Nah, sebetulnya di dalam statement kami hari ini, kami sebetulnya ingin menegaskan bahwa kita sama-sama tahu lah bagaimana nasib pelanggaran HAM berat di negeri ini. Kita sama-sama tahu siapa yang kita hadapi, kita sama-sama tahu kesulitannya di mana. Nah, yang kita minta dari Komnas HAM adalah keterbukaan. Seharusnya mereka mengatakan pada kami, orang-orang di lapangan, baik di Papua maupun di Jakarta, yang bisa mendorong secara politik proses ini, untuk Komnas HAM beritahu informasi di mana sumbatannya, di mana kesulitannya, sehingga kami bisa bantu. Nah, kalau Komnas HAM tidak memberikan informasi yang jelas di mana kesulitannya, maka kami bisa bercuriga. Teman-teman di Papua bisa marah, keluarga korban bisa tambah marah. Karena perlu dicatat bahwa kuburan korban sampai sekarang masih ada di depan Koramil Enarotali Paniai, masih belum dibongkar.
karena tidak akan dipindahkan sebelum kasus ini selesai diselidiki. Sampai Koramilnya pindah kalau saya tidak salah, karena kuburan masih ada di situ, mereka tidak mungkin berhadapan sama kuburan, mungkin moralnya merasa juga, saya tidak tahu. Tapi kuburan itu masih di sana. Nah, karena kejadiannya jauh, TV juga tidak sering meliput, kita lama-lama dibuat lupa. Mungkin itu saja tujuan lembaga ini pada akhirnya, sehingga publik menjadi lupa. Tapi kami mudah-mudahan, karena kami sudah punya petisi juga yang terus hidup, ketika kami melakukan update di petisi itu, maka setidaknya ada 14.000 orang yang kena informasinya, dan seharusnya kami juga akan melakukan hal yang sama untuk kasus Papua yang lain. Sudah lihat kita ini bosan mungkin. Kita juga bosan, nanti di sini belum. SK kejelasan tim ad hoc yang berbasis Undang-Undang 26 Ya. belum ada sampai sekarang. Begini, kalau untuk yang 26 kita banyak yang kita tangani, termasuk Aceh, ya, termasuk Pania, itu semua sedang dalam proses. Ya, itu perlu ada putusan dari paripurna, ya, sejauh mana bukti-bukti dan supaya kuat untuk ya, begini Pak, kita bukan Bapak juga tidak mengerti dari begini. Untuk update realnya apa sejauh apa saja yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM? ya, yang sudah dilakukan bahwa kita sudah melakukan koordinasi ya dengan Polhukam, ya, kemudian dengan pihak aparat, dan tindak lanjutnya yang saya dengar kita masih menunggu komunikasi dengan pihak keluarga, karena pada saat itu menyangkut masalah apa tindak lanjut, kalau masalah solusi dan yang pada saat itu kita akan ya. Yang jelasnya itu kan kemarin itu berdasarkan pleno sudah menetapkan undang-undang HAM, kemudian membentuk tim untuk undang-undangnya. Nah sekarang ini kan kita tunggu tuh, yang pertama ini kan SK. Yang pertama ini SK sampai sekarang tim yang sudah dibentuk, mereka yang terlibat dalam proses itu menjadi anggota, itu kan masih tidak jelas karena tidak ada SK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya Komnas HAM juga bilang kalau ternyata Komnas HAM tidak punya duit, begitu. Nah, apakah sampai setahun ini kemudian Komnas HAM masih tetap berdalil di tidak ada duit, ataukah Komnas HAM sebenarnya ada duit tapi kemudian pakai dan yang lain-lain dan segala macam. Nah, di soal otopsi keluarga dan segala macam, saya pikir itu proses berikut. Tapi yang sekarang itu kami hanya minta kepada Komnas HAM, pertama itu harus menjelaskan tentang keberadaan SK itu yang pertama. Yang kedua itu Komnas juga harus berani mengumumkan kepada publik kalau Komnas HAM punya duit dan siap untuk melakukan penyelidikan. Di soal otopsi dan keluarga itu, keluarga akan membolehkan ketika Komnas dengan keterbukaan itu mengatakan kalau ini kami sudah punya SK, ini orang-orang yang kami tunjuk berdasarkan SK nomor ini, kami punya dana dan segala macam. Sekarang tahapan berikut yang kami akan lakukan itu di soal bagaimana menggali dan segala macam, di proses otopsi dan segala macam. Nah yang ini yang Komnas HAM sampai sekarang ini kan tidak bisa menjelaskan ini, sementara proses ini sudah 1 tahun. Nah yang kami mau tanya ini masalahnya di mana sebenarnya? Apakah masih sama di soal keuangan atau sebenarnya masalah substansi itu apa? Begitu, apakah memang negara menekan supaya proses ini tidak boleh dilakukan, atau memang untuk internal Komnas HAM yang tidak menghendaki supaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini itu kemudian diungkap? Karena sampai sekarang ini masih banyak kali, sampai Desember kemarin saja ada banyak penembakan dan segala macam. Kami ini capek datang ke sini bicara satu kasus ini, tapi ternyata Komnas HAM juga tidak turut serta dengan kebijakan untuk mendorong proses ini. Dan yang tadi semua Bapak update itu kami sudah dengar itu dari berapa terakhir? Juli. Nah berarti yang soal keluarga apa itu kami sudah dengar dari bulan Juli. Jadi jangan-jangan apakah sejak dari bulan Juli sampai sekarang itu Komnas HAM tidak ngapa-ngapain? Apakah di rapat-rapat itu sibuk rapat karena tahu peringatan 1 tahun kami akan menagih? Nah jadi update-nya itu kerjanya itu apa gitu setelah Juli? Saya jawab ya. SK sudah ada, ya, sudah diterima. Kalau soal biaya itu saya rasa tidak masalah, karena 2016 ini kita sudah menyiapkan juga untuk tim-tim untuk anggaran masalah penanganan tim bentukan paripurna, karena ini juga adalah tim bentukan paripurna. Yang jelas bahwa akhir-akhir ini tim
sangat intens melakukan rapat-rapat, ya kan, untuk penanganan masalah hanya ini. Jadi itu berita update yang terakhir, dan tentunya Komnas HAM tetap komit ya untuk menangani semua pengaduan yang ada kaitan dengan masalah pelanggaran HAM, khususnya hak asasi. Jadi Bapak Menteri, terima kasih banyak karena ini informasi baru yang kami dapat. Nah, kami juga mau bilang juga kepada Bapak, misalnya atau dalam proses paripurna dan segala macam, ada pribadi-pribadi oknum misalnya dari komisioner yang berusaha menghambat itu, kasih tahu kami. Kami akan minta kepada oknum itu bertanggung jawab. Ini orang yang ditembak, anak-anak sekolah ditembak. Ya, setahu kami tidak ada anggota-anggota komisioner yang mencoba menghambat. Kita selalu bersama-sama bersatu padu ya dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, ini SK-nya sudah ada ya. Yang Anda tanyakan itu sudah dibuat itu tertanggal 1 Oktober 2015 ya. 1 Oktober? Ya, 1 Oktober 2015 di Jakarta. Jadi dengan anggotanya Peter Nels Tebay, Benny Giai ya. Nama-namanya ini banyak sekali ya. Manajer Nasution, Hafid Abbas, Sriana, Natalius Pigai, Siti Nurlaila, Ansori Sinungan, Vendrika, Jan Christian, Dr. Budi Hernawan, Legend TNI Purnawan Kiki Sarnaki, Brigjen Polisi Anton Tabah, Ferdian Syah, Nur Jaman, Siti Hidayawati, Ana Munashiroh, Jorgen, Mira Puspasari, Arif Setiabudi, kemudian tiap tadi dibantu oleh narasumber ya, yang dari ahli-ahli di bidang antara lain Peter Nilas Tebay, Benny Giai, Hendardi, Profesor Dr. Agus Purwandianto, Silvana, Farid Husain, dan John N.R. Gomay. Nah, ini semua para ahlinya yang sedang ini. Jadi cukup solid dan cukup banyak ya menjadi